Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mendengar Al-Quran dibacakan, hendaklah kita dengar dan diam. Kita simak, kita perhatikan dengan baik agar kita mendapatkan rahmat. Maka ini diantara keutamaan menuntut ilmu. Maksudnya ilmu agama. Kalau kita benar-benar perhatian, menyimak dan mendengar dengan baik, Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada kita rahmatnya, kasih sayangnya. Dan ini bermakna sebaliknya. Kalau kita sedang belajar ilmu agama namun kita tidak perhatian, maka ini sangat berbahaya. Ini menunjukkan seseorang itu kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Saya datang. Apa ya? Sadar nggak jadi datang. Iya. Admin bisa di nonaktifkan nggak yang bukan peserta suaranya, yang bukan pemateri maksudnya. Kita lanjut ya. Baik. Jadi dari bagian awal dari ucapan penulis rahimahullah, kita bisa memahami pentingnya memperhatikan tatkala kita belajar ilmu agama. Itu bagian dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tes. Tes. Alhamdulillah suaranya ada, Ustadz. Baik. Saya ulangi. Pelajaran penting yang bisa kita petik dari awal ucapan penulis, i'lam, ketahuilah. Beliau mengajak kita perhatian. Karena kita sedang berbicara tentang urusan besar, urusan agama. Tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka seharusnya kita perhatikan dengan baik. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Agar kamu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu harus dengar dan diam saat Al-Quran dibacakan.
Mafhum ayat ini adalah kebalikannya. Kalau seseorang tidak perhatian tatkala dia mendengarkan Al-Quran, maka dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, melainkan murka Allah Tabaraka wa taala. Dan perhatiannya seseorang terhadap penyampaian ilmu itu menunjukkan ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Karena berarti dia menghormati, mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di surat Al-Hajj ayat ke-32. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Jadi hati yang bertakwa adalah hati yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar mengagungkan syiar Allah, tatkala ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan, hendaklah kita perhatikan dengan baik. Dan yang paling berbahaya jemaah sekalian, tatkala ayat dan hadis disampaikan, lalu kita berbuat gaduh atau meninggikan suara. Maka ini sangat berbahaya di dalam surat Al-Hujurat ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kalian mengeraskan suara kepada beliau seperti kalian mengeraskan suara di antara kalian. Akan terhapus amalan kalian dalam keadaan kalian tidak menyadari. Jadi ayat ini berbicara tentang betapa bahayanya mengangkat suara melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengeraskan suara ketika berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat masih berlaku. Kapan berlakunya? Dalam dua keadaan. Yang pertama, ketika di dekat kuburan beliau. Kalau kita mengangkat suara, maka terlarang berdasarkan ayat ini, dan bahayanya adalah akan membuat amalan kita terhapus. Kondisi yang kedua, tatkala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan, lalu kemudian kita berisik, maka amalan kita akan terhapus. Jadi subhanallah, ada orang yang hadir ke majelis ilmu sama saja, baik secara online maupun offline, bukannya dapat pahala yang melimpah, tapi amalannya malah terhapus. Padahal menuntut ilmu agama itu pahalanya sangat besar. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Tapi ada orang yang menuntut ilmu malah terhapus amalannya karena dia berisik di majelis ilmu.
Jadi hati-hati. Baik, ini pelajaran yang bisa kita petik dari awal peringatan beliau. Kemudian beliau di sini menyisipkan suatu doa. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Siapa yang beliau doakan? Semua orang yang belajar kitab ini. Dan ini adalah doa seorang yang soleh, seorang ulama besar, seorang pejuang Islam. Kata beliau, semoga Allah merahmatimu. Maka semoga Allah mengabulkan doa beliau dan kita mendapatkan bagian dari pengabulan doa tersebut. Dan makna doa ini, semoga Allah merahmatimu, itu mencakup dua hal. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan memberikan hidayah kepadamu untuk masa yang akan datang. Itu makna rahimakallah. Semoga Allah merahmatimu. Jadi beliau mendoakan kita. Dan di sini kita juga bisa memetik pelajaran tentang kelembutan seorang muslim. Beliau memberi contoh yang bagus kepada kita. Beliau mendoakan kita. Maka ini akhlak yang sangat indah, terutama bagi setiap pendidik. Dan kita semuanya adalah pendidik. Minimal untuk keluarga kita sendiri, untuk anak-anak kita. Haruslah kita memiliki sifat kelembutan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan secara khusus kepada Nabi Muhammad SAW tentang pentingnya sifat kelembutan. Dalam surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Maka dengan sebab rahmat Allah kepadamu wahai Muhammad, sehingga kamu berlemah lembut kepada mereka. Jadi perhatikanlah, sesungguhnya sifat kelembutan kita berasal dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maksudnya, termasuk sebab kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah kita bersifat lembut. Kalau hilang sifat kelembutan, maka naudzubillah akan hilang rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kasih sayang Allah kepada kita. Dan itu juga bisa membuat orang lari dari kita. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Andai engkau bersikap kasar, lagi keras hatimu wahai Muhammad, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Jadi penulis rahimahullah mengingatkan kita untuk bersifat lembut. Dan bahkan dulu para ulama ahli hadis tatkala mengajarkan hadis kepada muridnya, maka mereka akan mulai dari sebuah hadis. Sehingga hadis ini diistilahkan para ulama dengan al-musalsal bil awwaliyah. Hadis yang selalu diriwayatkan pada urutan pertama. Jadi para ulama ahli hadis ketika ingin meriwayatkan hadis kepada muridnya, maka selalu mereka mulai dengan hadis ini. Hadis apakah itu?
Hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah makhluk yang di bumi, maka Allah Subhanahu wa taala yang di langit akan menyayangimu. Jadi, bersifat lembut dan penyayang adalah kunci utama meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini faidah yang bisa kita petik dari ucapan penulis di bagian awal. Kemudian kata beliau, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Bahwa wajib atas kita mempelajari 4 permasalahan. Al-ula, permasalahan yang pertama, al-ilmu, yaitu ilmu. Maksud beliau adalah kewajiban menuntut ilmu. Ilmu apa yang wajib dipelajari? Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang wajib kita pelajari adalah ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Inilah jemaah sekalian, 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Artinya ilmu agama. Jadi, yang wajib dipelajari oleh setiap manusia adalah ilmu agama. Sedangkan ilmu dunia itu sifatnya atau hukumnya makruh. Yang wajib kita pelajari adalah ilmu agama. Hanya saja kewajiban mempelajari ilmu agama itu terbagi 2. Ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah. Yang wajib ain artinya yang wajib atas setiap muslim. Apa ilmu yang wajib dipelajari setiap muslim? Ilmu yang dengannya tidak akan ilmu yang dengannya tegak agama seseorang. Tanpanya tidak akan tegak agama seseorang. Terutama ilmu tentang tauhid. Ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa hak Allah atas kita? Ilmu untuk mengenal agama Islam, ilmu untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula tata cara ibadah sehari-hari, bagaimana sholat, kalau masuk bulan Ramadan, bagaimana puasa. Ini ilmu yang sifatnya fardu ain. Sedangkan ilmu dunia pada dasarnya adalah mubah. Hukum asalnya mubah. Jadi yang Allah perintahkan untuk kita pelajari, yang wajib adalah ilmu agama. Hanya saja ada yang bersifat fardu ain, ada yang bersifat fardu kifayah. Fardu kifayah itu contohnya rincian hukum waris. Itu tidak diwajibkan bagi semua orang untuk mempelajarinya. Cukup para ulama atau para penuntut ilmu sehingga mereka bisa memberikan bimbingan kepada kaum muslimin secara umum. Maka ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang wajib. Dan pokoknya ada 3. Mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agamanya Islam. InsyaAllah ta'ala nanti akan datang pada babnya tersendiri rincian 3 hal ini, yaitu pada risalah yang keempat. Namun di sini penulis rahimahullah menegaskan bil adillah. Ilmu itu harus dikaji berdasarkan dalil, berdasarkan petunjuk. Apa yang disebut dalil? Al-Quran dan Sunnah
sesuai dengan pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Inilah jalan keselamatan. Ini yang disebut dengan dalil. Ada dua hadis yang menerangkan tentang ini. Hadis yang pertama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitabullah wa sunnat rasul." Aku tinggalkan untukmu dua perkara. Apabila kamu masih berpegang teguh dengannya, kamu tidak akan tersesat. Kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua perkara itu? Kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulnya atau hadis-hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah warisan ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran dan sunnah. Sebagaimana di hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman innama warathul ilm faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Para nabi hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil warisan tersebut, dia telah mendapatkan bagian yang melimpah. Jadi Nabi Muhammad SAW mewariskan kepada kita ilmu. Lalu beliau mengabarkan, aku tinggalkan untukmu dua perkara, Al-Quran dan Sunnah. Maka kita pun paham, yang dimaksud dengan ilmu adalah Al-Quran dan Sunnah. Hadis yang kedua, kata Nabi SAW, وَسَتَفْتَرِكُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabat. Maka kalau kita gabungkan dua hadis ini, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan ilmu adalah Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Karena kalau setiap orang memahami sendiri, ini sangat berbahaya. Jika ada 100 kepala, mungkin 100 pemahaman. Lalu pemahaman siapa yang benar? Maka Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita, hanya ada satu jalan kebenaran, yaitu mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka jelaslah yang dimaksud dengan dalil adalah Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Itu yang dimaksud dengan dalil. Itu jalan keselamatan dalam memahami agama. Tapi sebagian golongan-golongan mereka berbeda-beda. Ada yang dalilnya atau sumber dia beragama dari mimpi-mimpi. Ada yang mengklaim menerima wangsit. Ada yang menganggap mendapat bisikan dari orang-orang yang sudah wafat. Ada yang hanya menggunakan perasaan. Ada yang merasa berhak mengada-ada sendiri, membuat-buat sendiri dalam agama. Ada yang mengikuti kebiasaan mayoritas masyarakat atau mewariskan adat istiadat. Maka ini semuanya bukanlah ilmu. Ini semuanya bukanlah ilmu. Ini adalah kesesatan, sumber-sumber yang menyesatkan di dalam beragama. Jadi, kita menuntut ilmu harus dengan dalil, dan dalil itu adalah Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Atsaniyatu, kewajiban kita yang kedua adalah al-amalu bih, mengamalkan ilmu tersebut. Dan inilah jamaah sekalian, buah daripada ilmu. Tujuan kita menuntut ilmu untuk kita amalkan. Bukan sekedar kita tahu saja, tapi harus kita amalkan. Ini tujuan kita menuntut ilmu. Kalau seseorang hanya mengetahui ilmu, tapi dia nggak mau amalkan,
Maka naudzubillah, itu adalah sifatnya Yahudi. Dan sebaliknya, kalau seseorang beramal tanpa didasari oleh ilmu, maka itu adalah sifat Nasrani. Inilah jemaah sekalian, yang setiap hari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita. Jangan sampai kita berdoa kepada Allah tapi kita nggak paham apa yang kita minta. Dalam surat yang paling agung, surat Al-Fatihah, dalam ibadah yang juga ibadah yang paling agung, yaitu sholat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Ini jemaah sekalian doa yang setiap hari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, siapa yang dimaksud orang-orang yang Allah berikan nikmat, dan nikmat apa yang Allah berikan kepada mereka? Maka untuk memahami hal ini dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, kita harus melihat pada dua ayat. Ayat yang pertama surat An-Nisa ayat ke-59. Afwan, surat An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat itu? Ada 4 tingkatan. Yang tertinggi adalah para nabi. Seluruh para nabi dan rasul. Yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Yang kedua, as-siddiqin. Siapa itu siddiqin? Orang-orang yang mendalami ilmu agama sehingga iman mereka sangat kuat. Keyakinan mereka sangat kuat. Maka mereka pun tidak pernah ragu dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan siddiq, orang yang selalu membenarkan, selalu tunduk patuh kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pemimpin mereka adalah As-Siddiq Abu Bakar. Kemudian golongan yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mati syahid yang paling mulia adalah Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Kemudian golongan yang keempat, as-solihin. Golongan orang-orang soleh. Siapa itu orang soleh? Tentu orang yang beramal soleh. Lalu apa yang dimaksud dengan amal soleh? Amal soleh itu adalah amalan yang terpenuhi padanya dua syarat. Yang pertama kita lakukan dengan ikhlas, yang kedua sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut amal soleh. Maka orang-orang soleh
yang paling tinggi kedudukannya adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Orang-orang soleh setelah para nabi dan rasul yang paling tinggi kedudukannya adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, karena mereka adalah orang yang paling ikhlas dan paling ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi 4 golongan inilah yang dimaksud orang-orang yang Allah berikan nikmat. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baiknya teman. Lalu, nikmat apa yang Allah berikan kepada mereka? Maka Allah jelaskan di surat At-Taubah ayat ke-33. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa dua hal, dua nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Yang pertama, al-huda, petunjuk. Para ulama ahli tafsir menjelaskan maknanya adalah al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, dinil haq, agama yang lurus. Maknanya adalah al-amal soleh. Agama yang lurus itu adalah amal soleh. Amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita pun paham nikmat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, yang setiap hari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat ilmu dan amal. Nikmat ilmu agama Islam dan kemampuan untuk mengamalkannya. Dan Allah mengabarkan kepada kita dalam ayat ini, dalam surat At-Taubah ayat ke-33, inilah kunci kejayaan umat Islam. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dengan ilmu dan amal itu Allah menangkan agama Islam di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukai. Inilah jemaah sekalian kunci kejayaan kita. Apabila kita kembali kepada ilmu dan amal. Ini yang setiap hari kita minta kepada Allah. Kemudian kita minta perlindungan dari dua golongan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, bukan pula orang-orang yang tersesat. Rasulullah SAW telah menafsirkan sendiri. Beliau bersabda, al-maghdub alaihimul yahud wad-dallin an-nasara. Orang-orang yang Allah murkai adalah Yahudi dan orang-orang yang tersesat adalah Nasrani. Pertanyaannya, kenapa Yahudi dimurkai dan kenapa Nasrani tersesat? Maka para ulama ahli tafsir menjelaskan Yahudi itu dimurkai karena sifat mereka apabila mengetahui suatu ilmu, mereka tidak mau mengamalkannya. Mereka menentangnya. Sementara Nasrani, mereka beramal tanpa ilmu. Inilah jemaah sekalian yang setiap hari kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai masuk ke dalam dua golongan ini. Golongan yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya, dan golongan yang beramal tanpa ilmu. Ini doa kita setiap hari. Maka kita pun paham kewajiban kita menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut.
Walhamdulillah, mungkin ini yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Insyaallah taala lanjutan mukaddimah yang pertama kita sampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, saya persilakan. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan ahsanal jazaa Ustadz atas paparan materi yang diberikan. Semoga menjadi amal jariyah bagi Ustadz. Amin Allahumma amin. Selanjutnya silakan kepada Ummahat dan Akhwat di sini yang mau bertanya, baik bertanya melalui fitur chat ataupun bertanya langsung di fitur raise hand. Disilakan ya Ummahat dan Akhwat. Dan Alhamdulillah di sini ada yang bertanya raise hand, ada Ukhti Amalia. Anda persilakan kepada Ukhti Amalia untuk dapat langsung bertanya. Jazakillah khair atas kesempatannya. Terima kasih atas ilmunya Ustadz. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau ini di sekarang ini dan beberapa tahun belakangan mungkin ya, ada saudara-saudara kita yang menggaungkan tentang khilafah. Nah, itu tuh termasuk ilmu wajib atau wajib yang kifayah? Itu pertanyaan pertama. Kedua, tentang mengamalkan ilmu. Jika kita perjalanan kita ya, kebanyakan kita itu kan ketika karena belum tahu ilmu agama, kita misalnya kita ambil, beberapa saudari kita mengambil ilmu dunia seperti kedokteran gitu misalnya, dan lalu eh, setelah paham ngaji di rumah karena lebih memprioritaskan keluarga, tapi ada banyak sentimen yang termasuk tidak mengamalkan ilmu. Apa bagaimana Ustadz? Jazakallahu khair. Baik. Yang pertama, menegakkan khilafah itu maknanya menegakkan suatu pemerintahan yang dapat mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Maka betul sekali itu termasuk fardu kifayah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Namun yang paling penting kita pahami di sini adalah bagaimana cara yang benar dalam menegakkannya. Cara yang benar adalah dengan kembali kepada ilmu dan amal. Persis seperti yang kita bahas tadi. Kembali kepada ilmu dan amal. Yang dengannya kita bisa membangun iman dan amal soleh. Bukan dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang justru bertentangan dengan ilmu dan amal tersebut. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat ke-55. Itu suara laptop bisa dimatikan nggak ya? Mengganggu sekali. Nah, Ustadz sedang dibantu oleh tim IT. Afwan Ustadz. Ya. Di surat An-Nur ayat ke-55 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat." Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Perhatikan kepada siapa Allah berjanji? Kepada orang-orang yang memiliki 2 kriteria. Yang pertama, iman. Artinya mencakup semua yang Allah wajibkan untuk diimani, yaitu seluruh agama Islam. Allah wajibkan untuk diimani. Makanya menolak satu ajaran Islam adalah pembatal keimanan. Dan pokok ajaran Islam terkandung dalam rukun iman yang 6. Dan pokok yang paling utama adalah rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini pokok keimanan.
Kepada mereka Allah berjanji. Jadi kalau kita nggak belajar tauhid, tidak mendalami ilmu tauhid, gimana caranya kita menegakkan keimanan? Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang beramal soleh. Allah berjanji kepada orang-orang yang beramal soleh. Amal soleh adalah amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak belajar tentang sunnah-sunnah beliau, petunjuk-petunjuk beliau, gimana kita mau menegakkan amal soleh? Dan petunjuk beliau yang paling penting adalah berkaitan dengan akidah. Nah, sebagian kelompok mereka ingin menegakkan khilafah, tapi tidak mendakwahkan tauhid, tidak mengkaji tauhid, tidak memahami agama dengan pemahaman yang benar. Sampai di antara mereka mengingkari adanya azab kubur. Itu pokok akidah Islam yang masuk dalam rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir. Karena kata mereka hadis-hadisnya ahad, bukan hadis-hadis yang mutawatir. Ini pemahaman yang baru dalam agama. Tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini jalan menuju kekuasaan umat Islam. Perhatikan kata Allah, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian. Apa janji Allah? Ada 3. Yang pertama, la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim. Sungguh benar-benar Allah akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah telah jadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Contoh, Allah jadikan Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya berkuasa mengalahkan Fir'aun. Allah hancurkan Fir'aun. Begitu pula Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian janji yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum. Sungguh Allah akan tegakkan agama yang Allah ridhoi untuk mereka sehingga mereka bisa menerapkan syariat. Buat apa dapat kekuasaan kalau nggak bisa menerapkan syariat? Apalagi sampai larut dalam sistem perpolitikan yang rusak. Bukannya dia menegakkan syariat, malah dia terbawa oleh sistem perpolitikan yang rusak. Kemudian yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan gantikan rasa takut mereka menjadi aman sentosa. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'ah. Kemudian perhatikan kata Allah, dalam keadaan mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak mempersekutukan aku sedikit pun. Jadi kuncinya adalah kembali kepada ilmu. Belajar, menuntut ilmu. Amalkan dan dakwahkan seluas-luas. Barulah Allah berikan karunia berupa kekuasaan. Jadi kekuasaan itu bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah kita menegakkan agama pada diri kita sendiri. Barulah nanti Allah kasih hadiah. Allah kasih anugerah, kita bisa berkuasa di muka bumi menegakkan syariat Islam. Jadi jangan jadikan itu tujuan utamanya. Sehingga dibalik. Meskipun cara-caranya salah, mereka tetap menempuhnya demi menggapai kekuasaan. Ini tidak benar. Baik. Ini tentang pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, saya belum terlalu paham apa pertanyaannya. Maksudnya sudah belajar ilmu kedokteran, terus lebih banyak di rumah, terus maksudnya gimana? Jadi dinilai tidak mengamalkan ilmu seperti itu, Ustaz. Karena kan nggak praktek gitu misalnya. Apa itu Oh, nggak juga praktek. mengamalkan ilmu? Baik. Ilmu yang wajib kita pelajari, yang wajib kita amalkan, yang kita bahas di sini adalah ilmu agama. Sedangkan ilmu dunia itu pada dasarnya mubah. Kita pelajari hukumnya mubah, kita amalkan juga hukumnya mubah. Meskipun yang mubah ini bisa juga menjadi ibadah.
kalau kita niatkan untuk ibadah. Dan sangat bagus untuk dipraktikkan tentunya. Itu juga pintu ibadah. Yang penting kita niatkan ibadah. Karena Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniat. Amalan-amalan itu tergantung niat. Kalau kita cuma niat misalkan cari uang, yaitu hukumnya mubah. Tapi kalau kita niatkan untuk membantu orang yang membutuhkan, atau bahkan kita juga bisa niatkan sarana untuk menyampaikan dakwah. Kalau ketemu pasien, kita juga sampaikan nasihat kepada mereka. Maka itu sangat bagus. Yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Begitu pula tidak melalaikan tugas kita yang lain yang lebih utama. Kalau seorang wanita tentu tugas utamanya sebagai seorang istri. Begitu pula seorang ibu tugas utamanya sebagai pendidik anaknya. Jangan dia perhatikan urusan orang sementara keluarganya dia tidak perhatikan dengan baik. Jadi sangat bagus kalau bisa dipraktekkan dengan diniatkan untuk ibadah selama tidak melalaikan tugas utama dan juga selama tidak menyalahi syariat. Contoh yang menyalahi syariat itu sampai misalkan berdua-duaan dengan pasien yang lawan jenis tanpa ada orang ketiga, maka ini tidak dibenarkan. Apalagi kalau bisa misalkan menangani khusus pasien perempuan, yang laki-laki ada dokter laki-laki, itu lebih afdol lagi. Tapi kalau misalkan nggak ada dokter laki-laki dan sifatnya darurat, tidak mengapa juga mengurus pasien laki-laki selama tidak berdua-duaan dengannya. Jadi selama proses praktek itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Baik, syukron jazakumullahu khairan Ustadz atas jawaban yang diberikan. Semoga dapat menjadi penerang atau ilmu yang dapat kita pahami khususnya kepada ukti Amalia yang bertanya dan umumnya kepada kita semua yang mendengarkan ilmu. Afwan Ustadz berkenan untuk berapa pertanyaan lagi ya Ustadz? Atau maksimal Yang sampai sudah masuk berapa berapa? Ustadz? Ini sudah baru satu penanya, masih ada lebih dari 3 penanya lagi Ustadz. Baik, nggak apa-apa semuanya aja. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, Ummahat dan Akhwat, untuk pertanyaan yang di kolom chat, Ana izin untuk membacakan secara acak yang lebih relevan ya Ummahat dan Akhwat. Mohon keriduannya semuanya. Nah, di sini Ustadz Afwan, Ana izin untuk membacakan pertanyaan di kolom chat. Ada 2 penanya yang insya Allah ini berkaitan. Ana izin untuk membacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz beserta tim. Jika masih ada waktu, Afwan izin bertanya. Pertama, mengapa Yahudi tidak mau mengamalkan ilmu yang diketahui, Ustadz? Dan apakah Muslim yang sudah belajar namun belum diamalkan ilmunya bisa terancam mirip Yahudi? Kemudian Ustadz, penanya kedua, tadi itu ketika seorang Muslim belum berani mengamalkan ilmunya, misalnya belum belajar Al-Quran, tetapi dia belum pede untuk mengajarkan atau mengamalkannya kepada yang lain karena merasa belum paham atau belum mungkin bacaannya. Apakah ini juga termasuk seperti perbuatan Yahudi? Tafadol, Ustadz. Baik. Mengapa Yahudi tidak mengamalkan ilmunya? Di antara sebabnya adalah kesombongan. Kemudian muncul sifat hasad karena kesombongan itu. Jadi mereka merasa mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang Allah muliakan. Itu sombong, ujub. Merasa tinggi hati. Lalu mereka memandang selain mereka orang-orang rendahan. Sehingga tatkala Nabi akhir zaman tidak diutus dari bangsa mereka, maka mereka hasad. Sehingga mereka tidak mau mengamalkan ilmu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka mengatakan, bukan dia yang kami tunggu selama ini. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi nggak mungkin salah. Padahal sebelum kedatangan Nabi SAW,
mereka berkumpul di kota Madinah dan sekitar untuk menyambut beliau. Jadi kalau kita baca dalam sejarah, kok kenapa Yahudi berada di kota Madinah dan sekitarnya? Itu karena mereka menunggu Nabi Muhammad SAW yang sudah dikabarkan dalam kitab-kitab mereka akan datang Nabi akhir zaman. Setelah munculnya beliau bukan dari bangsa mereka, mereka pun kecewa. Mereka merasa mereka adalah bangsa yang tinggi, sementara bangsa Arab mereka rendahkan, maka mereka pun menolak untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan mereka mengatakan bukan dia yang kami maksud. Padahal mereka sudah tahu beliaulah yang mereka tunggu. Mereka tahu ilmunya, tapi mereka menentangnya karena kesombongan mereka. Maka hati-hati dari sifat sombong. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, Al-kibru batrul haq wa gamtun nas. Sombong itu ada dua kriteria. Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Menolak kebenaran artinya menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ada pada Yahudi. Dan itu juga berasal dari kebodohan mereka. Lebih mementingkan ego mereka daripada mengikuti kebenaran. Hanya demi kesenangan dunia sementara, merasa mulia di dunia sementara. Lalu di akhirat menderita. Baik. Pertanyaan yang kedua tentang apa tadi? Maaf, lupa. Nah, Afwan Ustadz, untuk pertanyaan yang kedua di sini, apabila kita belum bisa mengamalkan ilmu yang kita pahami, apakah kita dapat terancam seperti disamakan seperti Yahudi? Kemudian tadi yang berkaitannya, misalnya kita sudah bisa membaca Al-Quran, tapi kita belum bisa mengajarkannya kepada yang lain karena belum mungkin atau belum pede, apakah kita juga terancam seperti Yahudi? Begitu Ustadz, Baik. dapat dipahami. Pertama, pada dasarnya memang seperti itu. Orang yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia pengikut Yahudi. Orang yang beramal tanpa ilmu, maka dia pengikut Nasrani. Tapi bukan berarti dia otomatis menjadi kafir seperti mereka, tidak. Tergantung apa yang dia lakukan. Kalau misalkan dia sampai membenci satu ajaran Islam, atau membenci seorang nabi, maka dia menjadi persis seperti Yahudi, menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam. Karena membenci satu ajaran Islam atau membenci seorang nabi adalah termasuk kekufuran. Tapi kalau misalkan dia sudah tahu berdusta itu haram, masih tetap dia amalkan, maka dia masih muslim. Begitu pula dia tahu puasa itu wajib, tapi masih dia tidak amalkan, maka dia masih muslim meskipun dia pelaku dosa besar. Jadi dia mengikuti sifat Yahudi, tapi belum tentu dia menjadi kafir seperti mereka. Tergantung apa yang tidak dia amalkan. Baik. Adapun tidak mengajarkan Al-Quran karena merasa belum mungkin, maka itu bagus sebetulnya. Kita jangan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain sampai kita yakin bacaan kita sudah benar. Sampai kita yakin bacaan kita sudah benar. Karena kalau kita belum yakin, kita bisa salah mengajari ke orang lain. Adapun ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui, maka wajib kita ajarkan kepada orang lain. Insya Allah ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang tentang kewajiban berdakwah. Begitu pula ada 3 macam ilmu yang kita perlukan dalam berdakwah. Insya Allah kita bahas lebih detail di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, Barakallahu fiik Ustadz. Untuk berikutnya, Ana izin bacakan pertanyaan dari Afan. Kita beralih ke pertanyaan yang raise hand. Di sini ada Kak Nur Wahida ya, Ukhti Nur Wahida dari Medan. Tafadholi, bisa langsung bertanya. Syukron jazakillah khairan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya Ustadz, pahala yang lebih besar, saya kan kadang insecure ngelihat orang-orang mengajar gitu kan. Saya kadang berpikir
apakah pahala mengajar itu lebih besar dibandingkan dengan orang yang awam yang sedang lagi menuntut ilmu, Ustaz? Dan pertanyaan yang kedua, gimana 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 membuat diri ini semangat untuk terus belajar ilmu agama ya, Ustaz? Syukron jazakallahu khairan, Ustaz. Baik. Pahala mengajarkan ilmu agama itu sangat besar. Dan itu bagian dari tujuan kita menuntut ilmu. Tujuan kita menuntut ilmu untuk kita amalkan, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Semakin banyak orang yang kita ajarkan, maka semakin banyak pahala kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa mengajak kepada hidayah, mengajarkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi kalau dia ajarkan kepada 10 orang misalkan, maka pahala 10 orang ini mengalir kepada dia. Kalau 10 orang ini mengajarkan juga kepada orang lain, maka pahalanya masih mengalir kepada dia. Dan ini bisa berlaku sampai hari kiamat. Jadi, pahala mengajarkan ilmu sangat besar. Tapi dalam mengajarkan ilmu kita juga harus pastikan yang kita ajarkan itu adalah beneran ilmu. Oleh karena itu penting belajar menuntut ilmu. Jadi nggak perlu dipertentangkan. Kita mendalami ilmu sebelum kita sampaikan ilmu tersebut, maka itu penting. Tapi bukan berarti kita hanya boleh berdakwah setelah kita menjadi seorang ustadz atau ustadzah, tidak. Satu ayat, satu hadis yang kita ketahui harus kita sampaikan. Balighu anni walau ayat. Kata Nabi SAW, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Maaf, pertanyaan yang kedua tentang apa tadi? Gimana memberikan gimana semangat untuk terus menerus dalam belajar ilmu agama. Kadang kan Baik. mood saya naik turun gitu, Ustaz. Baik. Yang pertama, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu terkandung dalam makna yang kita baca. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cuma seringkali kita membacanya tanpa kehadiran hati. Kita seakan-akan bukan sedang meminta ilmu dan amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita nggak paham apa yang kita baca. Jadi, bacalah doa, perbanyak berdoa dengan hati yang khusyuk dan pengharapan yang besar, serta bergantung hati hanya kepada Allah yang satu saja. Ini kunci utama yang menganugerahkan kepada kita semangat untuk bisa beramal soleh, untuk bisa menuntut ilmu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa kepadanya. Yang kedua, pahami keutamaan ilmu. Ilmu itu adalah kunci segala kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Pahami dengan baik keutamaan menuntut ilmu. Inilah jalan pintas untuk masuk surga. Begitu pula yang bisa membuat kita lebih semangat adalah membaca kisah-kisah para ulama dahulu menuntut ilmu. Kalau kita benar-benar pelajari bagaimana kisah para ulama dahulu, maka ini akan memberi motivasi kepada kita untuk semangat menuntut ilmu. Karena luar biasa semangat para ulama dahulu menuntut ilmu dalam kondisi yang sangat kekurangan. Ulama dahulu kalau menuntut ilmu,
harus berkelana, harus keliling dunia. Dalam keadaan fasilitas mereka sangat terbatas. Uang sangat sedikit. Kemudian sarana transportasi sangat terbatas. Dan para guru tersebar di seluruh dunia. Nggak seperti sekarang, kita kalau mau belajar sangat mudah. Dulu nggak ada orang bisa belajar online. Sehingga Imam Bukhari rahimahullah, untuk bisa menuntut ilmu, beliau keluar dari rumahnya masih remaja, berkelana menuntut ilmu untuk berjumpa dengan para ulama di berbagai negeri selama 46 tahun. Beliau pergi masih remaja, pulang sudah kakek-kakek. Berjalan kaki, naik onta. Dalam keadaan yang serba kekurangan. Luar biasa semangat mereka di zaman dahulu. Sementara kita hari ini begitu mudah kita mendapatkan ilmu. Tapi kenapa ilmu kita sedikit dan kurang berkahnya? Di antara sebabnya adalah karena kurangnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga penting, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan ajarkan kepadamu ilmu. Jadi ilmu itu, sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, adalah cahaya. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka berbuat maksiat. Mungkin ini diantaranya, wallahu a'lam. Nah, syukron jazakumullahu khairan Ustadz. Berikutnya Ana izin untuk bacakan pertanyaan di kolom chat dari Ukhti Ismi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaik Ustadz. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz dan juga penulis. Mohon izin bertanya, jika ada yang belum mampu mengamalkan ilmu yang dipelajari, apakah ada batas uzurnya Ustadz? Apakah kita boleh mengamalkan satu persatu ilmu yang kita pelajari secara istiqomah dulu, lalu melanjutkan ke amalan yang lain? Jika iya, qadarullah usia kita tidak sampai untuk bisa menyempurnakan mengamalkan ilmu yang kita pelajari, apakah kita dihisab atau berdosa atas ilmu yang belum diamalkan? Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustadz. Jawabannya tergantung. Kalau itu hukumnya wajib dan kita mampu mengamalkannya, tapi kita nggak amalkan, maka kita berdosa. Tapi jika itu hukumnya sunnah, tidak wajib, maka tentu kita tidak berdosa. Begitu pula sebaliknya, mengamalkan ilmu bisa dalam bentuk meninggalkan larangan. Kalau meninggalkan larangan, itu mutlak, semuanya harus kita tinggalkan. Karena Nabi SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Yang aku larang, tinggalkanlah. Sedangkan yang aku perintahkan, maka lakukanlah semampumu. Jadi, untuk larangan, wajib kita meninggalkan semuanya yang diharamkan di dalam syariat. Kalau kita lakukan, maka kita berdosa. Berarti kita tidak mengamalkan ilmu, yaitu ilmu untuk menjauhi larangan. Tapi untuk mengamalkan perintah, maka jika sifatnya wajib, lalu kita tinggalkan dalam keadaan kita mampu melakukannya, barulah kita dihukumi sebagai orang yang berdosa. Tapi kalau kita tidak mampu, maka kita nggak berdosa juga. Karena Nabi SAW mengatakan, "Fattakullaha mastata'tum." Yang aku perintahkan, maka lakukan semampumu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattakullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sekemampuanmu. Adapun yang sunnah, meskipun kita mampu tapi kita nggak kerjakan, tentu kita nggak berdosa, cuma kita nggak dapat pahala yang melimpah. Jadi tergantung apa yang tidak kita amalkan. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir. Sepertinya Umat dan Akhwat, Anda persilakan kepada Ukhti Natalia. Tafadholi, bisa langsung open mic. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, kalau sementara Ana bertanya di sini sedang ribut. Di sini langsung saja ya Ustaz, Ana mau tanya.
bagaimana sih cara memanage waktu untuk belajar ilmu agama, sedangkan keseharian Ana dari pagi sudah mulai beres-beres untuk buka jualan dan bukanya itu sampai tengah malam Ustadz. Dan untuk belajar di tempat jualan itu tidak belum bisa belum bisa Ustadz karena selain tempatnya ramai juga orang yang datang beli jualan Ana tidak menentu jamnya. Jadi kalau Ana mau belajar ilmu agama sangat susah kecuali kalau Ana sempat scroll-scroll HP, Ana lihat kajian-kajian singkat. Nah, di situ baru Ana belajar, tapi cuma sedikit sekali yang Ana tahu. Jadi, apa sih solusi untuk saya dalam posisi seperti ini, Ustaz? Afwan. Baik, Astagfirullah. Khairan. Barakallah. baik. Solusi minimalnya insya Allah adalah mesti diusahakan paling tidak minimal sepekan sekali mengikuti suatu kajian rutin belajar kitab. Dimulai dari kitab yang paling dasar. Contoh, alhamdulillah yang kita pelajari saat ini adalah kitab akidah yang paling dasar. Semoga Allah berikan kepada kita taufik untuk bisa terus belajar sampai meningkat kepada kitab-kitab menengah, kemudian meningkat lagi kepada kitab-kitab yang lebih tinggi. Paling tidak kita bagi dalam pembahasan akidah itu 3. Kitab dasar, kitab menengah, dan kitab tinggi. Contoh kita akan pelajari Thalathatul Usul, selesai Thalathatul Usul, kitab Tauhid, kemudian Al-Qawaidul Arba, kemudian Nawaqidul Islam, kemudian Lum'atul I'tiqad atau Akidah Wasitiyah, kemudian Akidah Tahawiyah. Paling tidak sepekan sekali. Harus sempatkan waktu, meskipun cuma 1 atau 2 jam, ada kajian rutin kitab. Kalau bisa meningkat lagi, misalkan sepekan jadi 2 kali. Tambah dengan belajar fikih yang kita perlukan sehari-hari, seperti cara wudhu yang benar, cara sholat yang benar. Kalau bisa meningkat lagi, mungkin bisa diselang-selingkan. Pekan ini belajar fikih, pekan depan belajar tentang adab-adab dan akhlak. Seperti dari kitab Riyadhus Shalihin atau dari kitab Al-Adabul Mufrad. Jadi ini diusahakan. Ada jadwal khusus yang tidak terganggu oleh jadwal untuk beraktivitas, untuk jual beli dan lain sebagainya. Ya, ini penting. Nggak boleh kita menghabiskan waktu untuk jual beli saja sepanjang hari kita dalam 1 kali 24 jam atau 7 kali 24 jam. Dahulu Nabi SAW dan para sahabat mereka juga sibuk bekerja. Di antara mereka ada yang pedagang, bahkan berdagang sampai ke luar negeri. Kebiasaan orang Quraisy dahulu di musim dingin dan musim panas ke negeri Yaman dan ke negeri Syam, ke luar negeri mereka. Tapi itu tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu. Jadi harus ada jadwal yang kita tutup warung kita, tutup kios kita untuk menuntut ilmu. Ya. Nah, kemudian harus kita murajaah, harus kita mengulang-ulang lagi ilmu yang sudah kita pelajari. Disinilah pentingnya kita mencatat, sehingga kita murajaahnya mudah. Kita tinggal melihat catatan, maka insya Allah akan tergambar apa yang sudah kita pelajari. Karena kalau kita hanya mendengar sekali saja, itu akan sangat mungkin kita lupa. Maka mungkin proses murajaah ini, proses belajar ini bisa dilakukan di sela-sela aktivitas kita bekerja. Nah, begitu pula yang sangat bagus kalau kita ikut program mungkin seperti yang diadakan oleh Ustadz Abdullah Roy dalam halaqah HSI-nya. Itu lebih bagus lagi, itu lebih terkurikulum, lebih rapi lagi kalau kita ikut program tersebut. Nah, cobalah kita padukan antara aktivitas bekerja kita
dengan program di HSI. Nah, itu insya Allah cara belajar yang sangat bagus. Kemudian, berusaha menghafal dalil-dalilnya. Berusaha menghafal dalil-dalilnya. Ini pun mudah, bisa kita lakukan di sela-sela aktivitas kita melakukan hal-hal yang bersifat duniawi. Kita menghafal dalil-dalil yang sudah kita pelajari. Maka ini akan menguatkan, mengokohkan ilmu di dalam hati kita. Sampai kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Dhahaba kullu syai' illa ma hafidna." Akan hilang segala sesuatu yang kita pelajari kecuali yang sudah kita hafalkan. Walhamdulillah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, Ummahat dan Akhwat, kita sudah sampai di penghujung acara. Insya Allah ada banyak faedah ilmu yang kita dapatkan, nutrisi ilmu yang baru bagi kita, yang semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dan istiqomah di atasnya. Amin Allahumma amin. Dan kami ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan kepada Ustadz atas paparan materi yang telah disampaikan, atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Semoga menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di yaumil akhir. Dan semoga Ummahat dan Akhwat, apa yang kita ikhtiarkan pada hari ini dalam rangka menuntut ilmu ini menjadi saksi kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, Ana izin ingatkan kembali Ummahat dan Akhwat bahwa insya Allah di Darunisa ada beberapa kajian rutin yang bisa Antuna ikuti. Dan jangan lupa untuk mengajak saudara, kerabat, teman-teman lainnya untuk terus serta hadir di kajian rutin Darunisa yang diselenggarakan bersama Ustadz Sofyan Khalid bin Idam Ruroy Hafizahullahu Ta'ala di hari Rabu sore pukul 4 hingga menjelang maghrib ini. Kemudian di hari Kamis pagi ada kajian adab dan akhlak bersama Ustadz Rashid Abu Rashidah Hafizahullahu Ta'ala. Kemudian di hari Ahad pagi ada kajian tafsir juz amma bersama Ustadz Latif Maulana Hafizahullahu Ta'ala. Dan jangan lupa juga untuk daftar segera di kajian atau program-program kelas di Darunisa, yaitu ada program tahfidz dan bahasa Arab yang akan segera dibuka. Jadi Antuna yang ada ketertarikan untuk belajar di waktu-waktu sekarang nih ya, lebih baik tidak menunda ya Ummahat dan Akhwat, silakan bisa langsung menghubungi admin dan langsung kunjungi website Darunisa, Telegram, dan Instagram Darunisa Indonesia agar tidak tertinggal informasinya ya Ummahat dan Akhwat. Alhamdulillah, kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan kepada Antuna, Ummahat dan Akhwat yang sudah mengikuti kajian ini dari awal hingga akhir acara. Semoga Allah pertemukan kita kembali di kelas-kelas berikutnya. Dan kita tutup kelas kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ana Seli beserta tim Darunisa Indonesia mohon maaf dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikunna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum.